depan boleh kembali ke tempat duduknya. Yang di belakang sebelum duduk, boleh dong toleh kiri kanannya. Terus ngomong kayak gini, bro sis lu keren banget sih hari ini. Kasih tos gitu loh kiri kanannya. Oh, sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Boleh silakan duduk. Siapa yang bersuka cita sore hari ini? Saya boleh lihat lambaian tangannya sekali lagi. Oh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ada yang spesial hari ini. Kita mau adakan leadership talk show. Siapa yang excited? Sebentar lagi saya akan invite 2 orang teman-teman dari antara Augersi. Kalian pasti kenal, kalian pasti familiar dengan 2 orang ini. Gak usah lama-lama lagi ya. Saya invite 2 teman-teman buat naik ke atas stage. Kasih tepuk tangan buat mereka dong. Woo! Hai. Ayo langsung duduk aja ya. Udah ada yang kenal nih. Langsung aja deh perkenalkan diri. Silahkan. Halo, perkenalkan namaku Stefan. Hari ini aku dipercayakan sebagai seorang coach di West Youth. Oh, West Youth mana suaranya? Oke, perkenalkan saya Ferry Jun, saya coach di South Youth. Oh, South Youth. Woo! Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang leadership yang pastinya kalian di sini adalah pemimpin. Boleh tahu dong, Stefan udah berapa lama jadi pemimpin? Saya jadi CGL kurang lebih 2,5 tahun, menjadi seorang coach kurang lebih 3 tahun. Oh, udah lama ya. Kalau Ferry Jun? Kalau aku CGL 2 tahun, terus jadi coach sudah 5 atau 6 tahun. Udah lama nih. Wah, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, kalian kan sudah lama jadi pemimpin. Boleh tahu dong, flashback dikit ya. Waktu awal-awal jadi pemimpin nih. Boleh tahu dong gimana perasaannya waktu tiba-tiba leader datang, terus tanyain kamu mau gak jadi pemimpin? Ada kebayang gak ketakutan atau tantangan apa yang bakal dihadapi? Boleh sharing dikit ya? Mungkin dari Stefan dulu. Oke, pertama kali jadi pemimpin, ditunjuk jadi seorang pemimpin tuh kaget, shock, gak nyangka juga. Karena latar belakang Stefan juga bukan orang yang suka berorganisasi. Tapi ketika dipercayakan ya Stefan belajar untuk terima, untuk kerjakan. Ketakutannya apa? Ketakutannya terjadi ketika saya rasakan ketika mulai berjalan jadi seorang pemimpin. Di mana orang-orang di bawah saya itu punya pendapat sendiri, punya ego masing-masing. Disitulah Stefan juga diproses. Oh, jadi awalnya ini memang bukan sesuatu yang punya bayangan bakal jadi pemimpin gitu ya. Tapi ternyata Betul. Tuhan pilih jadi pemimpin sampai hari ini loh. Ya puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ferry Jun gimana? Oke, boleh dong kasih tepuk tangan. Kalau aku ya, jujur waktu awal itu deg-degan, ngerasanya ada excitednya, tapi kayak campur aduk gitu, kayak gak siap. Tapi ya gereja mengajarkan untuk bilang mau gitu ya kan, tapi Tapi Tuhan nggak masa aku terpaksa menolak kan? gitu. Tapi nggak terpaksa kan? Enggak, dan gak menyesal gitu ya. Ya itu, terus kayak tantangannya tuh waktu itu biasa CG bareng-bareng isinya ada belasan orang gitu ya. Dan ini tuh harus CG berdua, bertiga Tuhan hadir kayak gitu-gitu kan. Ya, Kayak gimana menggenapi sepi firman gitu. Tuhan. Betul, ya gitu sih. Tapi sampai hari ini enjoy ya jadi pemimpin sudah sekian tahun. Yes. Ada sukacita ya di dalam Enjoy kepemimpinan ya. banget, ya. Oke, puji Tuhan. Nah, di dalam kepemimpinan kan kita ini pasti punya pemimpin di atas kita ya. Kalau CGL itu ada coach, kalau coach di atasnya ada team leader. Nah, boleh dong tanya pendapat kalian gimana sih seorang pemimpin itu seharusnya punya sikap hati yang seperti apa di dalam kepemimpinan yang juga dipimpin oleh orang lain. Dan ada nggak proses-proses atau kejadian yang pernah terjadi dan itu membuat kita itu kalian tuh merasa oh kayaknya kalau mau jadi pemimpin yang lebih baik itu harus seperti ini gitu. Ferry Jun gimana? Oke, kalau aku ya, ketika kita jadi pemimpin itu pasti di atas kita juga ada pemimpin gitu kan. Nah tipsnya itu kita harus berani untuk menundukkan diri. Habis itu nggak cuma sampai itu tapi kita tuh taat sama pemimpin kita gitu ya. Karena ketika kita tuh taat sama nurut sama pemimpin kita tuh tahu bahwa hari ini kita memimpin tuh ke arah yang jelas. Kita tahu kemana kita harus melangkah, kemana kita, what next yang harus kita lakuin itu apa kayak gitu. Dan kalau dari aku sendiri gitu ya, pernah merasa pasti nggak enakan sama pemimpin tuh pernah kayak ada salah paham gitu ya. Tapi satu hal bahwa
ketika itu terjadi, kita tuh memilih, kita tuh berhak memilih gitu ya, untuk kita tuh mau tetap ikut sama pemimpin kita, atau kita tuh boleh untuk lari dari itu. Tapi ketika aku waktu itu memilih untuk aku taat sama pemimpin, hati sakit. Tapi percayalah, segala sesuatu tuh baik, kayak gitu. Segala sesuatunya tuh ternyata tuh, wow, ternyata pemimpinku tuh baik untuk aku. Aku salah karena selama itu sudah gak enakan sama dia, kayak gitu sih. Jadi kalau boleh saya rangkum dikit nih, ada keyword yang saya tangkap dari apa yang di-sharingkan Ferry Jun. Kalau dalam memimpin kita juga perlu yang namanya submission ya. Yes. Perlu yang namanya taat dan tunduk sama pemimpin. Dan Betul. percaya kalau pemimpin itu selalu mau yang terbaik buat kita ya. Ya, Pak Ogers boleh dong ngomong sama kiri kanannya, ngomong kayak gini. Aku juga mau dong taat dan setia sama pemimpinku. Oke, nah ngomong-ngomong nih ya tentang leadership ya. Ini ada banyak sekali statement yang biasanya muncul. Kalau ada salah satunya tuh bilang kayak gini, nggak semua orang deh dilahirkan jadi pemimpin. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan statement itu? Dan apakah pernah ada masa-masa di dalam kepemimpinan kalian tuh yang kalian merasa kayaknya statement itu buat aku deh. Aku ini nggak pantas jadi pemimpin, aku ini nggak bisa memimpin. Mungkin kalau pernah terjadi bisa di-share juga kejadiannya gimana dan bagaimana kalian bisa bangkit dan menang dari perasaan itu sampai hari ini tetap bisa memimpin. Stefan, gimana? Ya, awalnya pun saya pun tidak nyangka ketika saya dipilih jadi seorang pemimpin. Sampai sekarang pun jadi seorang coach, itu pun Stefan tahu itu karena kasih karunia Tuhan. Dan yang Stefan alami pun banyak ketika ngalami gesekan, terus ngalami yang tadi Stefan bilang ketidaksepakatan antara leader dengan member. Stefan tuh sempat merasa gagal, mau quit. Hampir aja pindah ke umum saya. Oh, jangan dong, belum saatnya, maksudnya belum saatnya. Iya, tapi Stefan ingat satu statementnya mamanya Stefan. Mama, jadi Mama bilang bahwa ketika kamu sudah ambil satu tanggung jawab, satu kepercayaan, jangan sampai kamu di tengah-tengah itu kamu quit. Tapi kamu harus selesaikan tanggung jawab itu. Karena setiap tanggung jawab itu pasti ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan di dalam situ. Yang akhirnya membuat Stefan sampai di detik ini jadi seorang coach, terpaannya semakin banyak. Iblis pun juga nyerang dari sana sini, di mana ada struggle ini itu. Yang awalnya CG itu santai-santai, tiba-tiba ada masalah. Tapi semakin hari Stefan temukan, Stefan jadi orang yang lebih kuat. Dan Stefan tahu bahwa sejak lahir Tuhan sudah memilih setiap kita jadi seorang pemimpin. Dimulai dari memimpin diri kita sendiri. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi setiap kita ya, AOGers di tempat ini, saya setuju dengan tadi statementnya Stefan. Sejak lahir kita itu sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, at least dimulai dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Ya, nah ada statement lain nih juga di dalam kepemimpinan yang sering muncul. Kalau seorang pemimpin yang baik itu seharusnya adalah pemimpin yang berhasil memunculkan pemimpin yang berikutnya yang lebih hebat dari dirinya. Kalian setuju nggak dengan statement itu? Dan ada cerita-cerita nggak selama memimpin dalam memunculkan orang-orang yang baru yang tentunya lebih muda-muda ya, lebih hebat lagi dari kita. Bagaimana Ferry Jun? kalau aku dengan statement itu setuju gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin gitu ya, apalagi di kebangunan rohani, harus ada yang namanya regenerasi. Setuju. Oke, tongkat estafet itu nggak boleh berhenti sampai di kita dan akhirnya semua itu kita pegang, enggak. Apalagi namanya sebuah pekerjaan di rumah Tuhan, itu akan semakin menjadi ringan ketika kita tuh bagi tugas sama orang lain, nggak kita sendiri yang pegang kayak gitu. Nah, ya puji Tuhan gitu ya, beberapa 6-7 tahun hari ini aku memimpin di AOG sudah melahirkan sekitar 27 CGL kayak gitu ya. Dan kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Itu semua gak mudah gitu ya. Tapi di satu sisi ketika kita melahirkan CGL-CGL itu sebenarnya gak cuman kita tuh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dibuat hidup anak-anak. Tetapi buat kita sendiri seorang ayah rohani, papa rohani. Itu menjadi penyemangat untuk kita tuh tetap untuk berproduktif gitu ya. Untuk tetap berapi-api di ladangnya Tuhan. Ketika Jun mulai capek untuk kok capek ya Tuhan, terkadang tuh gak pengen quit sih untungnya gitu ya, belum gitu ya. Tapi kayak kok capek gitu. Tapi ketika berdoa, melihat, mengingat
wajah-wajah anak-anak. Terus ketika melihat dari orang yang tadinya dulu waktu awal CG, aku kesepian, gak punya teman, butuh dikasihi. Tapi hari saya jadi pemimpin, orang yang dulu gak bisa berbicara di muka umum, hari ini melayani Tuhan. Itu kayak sebuah kekuatan hari ini untuk kita terus memimpin dan Tuhan pakai aku terus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Kayak gitu. Dan pakai aku untuk membawa generasi-generasi ini tuh untuk mengetahui jati dirinya bahwa mereka itu adalah pemimpin. Kayak gitu. Oh, sekali lagi dong saya boleh dengar tepuk tangannya. Tuhan tuh baik ya, waktu kita itu dipercaya jadi pemimpin, ternyata nggak cuma seolah-olah kayak kita ini diminta sesuatu. Ternyata Tuhan itu justru tambah-tambahkan joy di dalamnya, melihat banyak orang-orang yang bangkit, banyak pemimpin-pemimpin baru dan melihat mereka juga diubahkan. Jadi Betul. rekan-rekan sevisi ya. Yes. Nah, boleh dong kalian berdua kasih kata-kata semangat nih, kata-kata encourage buat setiap AOGers yang ada di sini, yang kita percaya di sini juga bukan cuma pemimpin, mereka juga calon-calon pemimpin berikutnya yang menguatkan mereka supaya nantinya waktu mereka memimpin juga bisa merasakan seperti kalian. Silakan, Stefan. Untuk kalian yang memang kalian itu dipilih ya, jadi seorang sponsor CGL Coach apapun itu, belajarlah untuk simply mau aja. Karena kuncinya Stefan pun jadi seperti sekarang, dipercayakan banyak pelayanan. Itu bukan karena Stefan kuat, Stefan pintar, Stefan jago. Seperti yang saya bilang juga, dulunya saya enggak pede, saya juga minder. Tapi sampai satu titik ketika Tuhan percayakan dan Stefan cuma bilang, Tuhan Stefan mau. Akhirnya Tuhan jadikan sesuatu loh. Dari yang awalnya mungkin tanah liat, jadi sebuah bejana yang indah, yang akhirnya bisa bernilai tinggi. Nah, jadi jangan takut, udah belajar aja mau, gak usah takut gagal ya. Saya pun juga bolak-balik gagal. Ya. Kalian pun juga pasti tidak ada yang pernah luput dari yang namanya gagal. Tapi maukah kita belajar dari kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena lewat setiap kegagalan itu ada proses Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada kapasitas yang semakin hari semakin diperbesar. Amin. Kasih tepuk tangan dong. Gimana Ferry Jun? Kalau aku, di sini siapa yang rindu dipakai sama Tuhan? Masa enggak ada, Rek? Oh, banyak ya. Oke. Kalau dari aku ya, serindu-rindunya kalian dipakai sama Tuhan gitu ya. Tuhan tuh lebih rindu untuk pakai kalian. Tetapi percaya satu hal, kalau ketika panggilan itu datang di dalam kehidupan kalian gitu ya. Si A, kamu diangkat jadi seorang CGL atau sponsor. Kamu akan selalu gak pernah siap di dalam dirimu. Kamu gak akan pernah tahu bahwa aku gak mampu, aku gak bisa. Kamu akan mikir kayak gitu tuh. Tetapi satu hal, ketika kamu cukup mau aja. Dan kamu sadar bahwa hari ini kamu tuh berjalannya sama Tuhan. Kita tuh akan sadar bahwa itu cuma alat kok. Tapi segala sesuatu yang membuat itu jadi sempurna di pelayanan kita, problem datang dan sebagainya, kita bisa hadapi itu semua dengan gagah berani. Itu semua cuma Tuhan. Dan kita tuh cuma alat aja karena kita tuh sudah mau. Kayak gitu ya. Oh, kasih tepuk tangan buat Ferry Jun. Jadi teman-teman AOGers, apa yang teman-teman alami di sini itu bisa dikatakan the struggle is real ya. Tapi kalau mereka pun berhasil untuk menang dan bangkit dari semua proses yang mereka alami, saya percaya setiap teman-teman AOGers juga pasti bisa untuk bangkit dan menang dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita sudah diperlengkapi dengan sharing-sharing kalian. Semua siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Dan sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya undang Pastor Mike untuk naik ke atas stage. Kasih tepuk tangan. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hati saya dilimpahi dengan ucapan syukur dan saya bersuka cita banget waktu mendengar sharing dari coach ya. Mereka udah jadi CGL 2 tahun, jadi coach 5 tahun. Dan sungguh di dalam penggembalaan Army of God, pemimpin-pemimpin yang berdiri bersama dengan kami, baik full time maupun yang bukan full time, adalah alat yang dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan penggembalaan. Kalau di tempat ini Anda adalah CGL, Anda adalah coach, Anda adalah TL. Boleh saya minta bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan dukungan kita yang paling meriah. Please stand up. Terus dong tepuk tangannya. Yang di kanan kiri lihat mereka kasih sign love you. Jangan duduk dulu. Dan saya juga ingin jangan duduk dulu, berdiri dulu.
Dan yang duduk ini, Anda semua adalah calon-calon pemimpin. Gak pakai lama. Karena sekali kita ikut Tuhan, DNA pemimpin itu ada di dalam diri kita. Tuhan akan pakai dirimu semuanya bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Katakan sama kanan kiri, kamu adalah pemimpin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kamu adalah pemimpin yang Tuhan pakai. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, rancanganmu ada di dalam hidup setiap anak muda di ruangan ini. Satu persatu Tuhan merajutnya dan Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Mereka bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi mereka orang Kristen yang membawa dampak. Dari perkara kecil yang Tuhan taruh dalam hidupmu, setialah, maka kamu akan lihat ke depan. Satu langkah demi satu langkah kamu akan berjalan makin jauh dan pengaruhmu akan semakin besar ke kanan dan ke kiri. Tuhan, biarlah Engkau pandang baik anak-anak muda yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau pakai mereka, persiapkan mereka dari sekarang sampai mereka nantinya akan membawa dampak bagi bangsa kami, bangsa Indonesia dan juga sampai kepada bangsa-bangsa. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan memperlengkapi kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Di barisan depan saya melihat ada generasi-generasi sebelumnya. Saya melihat ada pemimpin yang masa kini, tapi ada satu tamu yang bukan tamu, ya. Keluarga kita yang dulunya bersama dengan Army of God berjuang bersama-sama, ada Pastor Aan di sini. Bersama dengan istrinya, ya, C. Melisa. Waktu saya lihat mereka, saya ingat bagaimana mereka ada bersama dengan AOG sebelumnya. Dalam sebuah leadership memimpin South Youth gitu ya. Terus melewati, tadi saya debating di hati saya antara saya undang mendadak gak untuk talk show gitu loh. Tapi saya bilang oke, I'll keep it for next time gitu ya. Karena ada cerita-cerita menarik sebelum Pastor Aan diutus ke ladangnya dalam kepercayaan menggembalakan kota Samarinda. Di mana Pastor Aan sekarang cinta banget sama kota itu. Di mana di dalam kepemimpinan Pastor Aan bertumbuh sekali orang-orang yang ada di dalamnya. Baik secara kerohanian, kualitas dan kuantitinya juga. Tapi di balik itu ada ceritanya bagaimana awal mau diutus. Dan juga ada ceritanya bagaimana bangkit dari kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan untuk Pastor Aan bertambah tajam lagi di dalam kepemimpinannya. Jadi bagi anak muda atau yang menyaksikan lewat streaming, besok Pastor Aan akan berkhotbah di Army of God Selatan. Nanti akan di-share, akan dikupas tentang kepemimpinan lewat apa yang Tuhan sampaikan di hati Pastor Aan akan di-sharekan di AOG Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan pengajaran kitab Nehemia yang saya janjikan akan kita kupas sama-sama di bulan ini. Boleh tampilkan di depan. 2 minggu lalu, minggu pertama bulan Agustus, Kak Mek membahas pasal 1 di teen, pasal 2 di youth. Dan hari ini saya lanjutkan pasal 4 di teen, pasal 6 di youth. Karena pasal 3-nya itu membahas tentang peserta. Peserta dalam pembangunan. Memperlengkapi kita di dalam leadership ini dengan judul-judul yang Anda bisa lihat 2 minggu lalu, landasannya adalah doa, membangun daya tahan iman. Kemudian kalau setelah doa, ya kita harus melangkah, benar ya. Dan waktu kita melangkah, kita akan menemukan tantangan-tantangan. Yang setuju boleh anggukkan kepala. Waktu kita melangkah, kita akan menemukan tantangan. Dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu dalam bentuk intimidasi dan dalam bentuk tipu muslihat iblis. Pastinya rencana Tuhan adalah iya dan amin. Rencana Tuhan bukan cuma kita menang. Tapi rencana Tuhan untuk kita jadi lebih dari pemenang. Katakan amin.
Dan itu tertulis loh di firman Tuhan untuk kita jadi lebih dari pemenang. Jadi saya sangat menganjurkan untuk setiap dari Anda mengikuti pasal demi pasal. Yang sudah dikhotbahkan 2 minggu lalu pasal 1, pasal 2. Dan juga tadi pasal yang keempat. Sekarang pasal yang keenam. Kita lihat sama-sama judulnya mengalahkan tipu muslihat iblis. Nehemia di dalam proses pembangunannya mengalami tantangan-tantangan. Dari pasal 2 sudah ditentang sama governor dari bupati dari sebelah barat Sungai Efrat. Dari pasal 2 itu udah ditentang. Pasal keempat dihina-hina. Pasal keenam diancam-ancam. Gak gampang buat dia jadi seorang pemimpin yang bukan tukang bangunan pula. Dia ini punya satu misi yang Tuhan mau dia selesaikan. Dan Tuhan pakai dia untuk membangun tembok Yerusalem. Seperti yang Anda sudah dengar sebelumnya. Kalau belum, segera kejar ketinggalan ya. Dia punya misi untuk membangun tembok Yerusalem. Kota Yerusalem selama 100 tahun gak punya tembok. Orang hidup dalam ketakutan. Dan waktu dia membangun, dia gak punya pengalaman. Oke, dia bukan juru bangunan, dia bukan arsitek, dia bukan kontraktor. Tapi dia juru minum. Jadi kalau mau nanya dia ya, dia tuh ahli dalam campur minuman mungkin. Pakai gelas apa, menyajikan minuman apa, buat raja lagi. Jadi itu keahlian dia. Tapi Tuhan panggil untuk dia melakukan sesuatu yang dia merasa mustahil lah. Mana mungkin aku bisa. Saya rasa banyak dari antara kita yang waktu Tuhan panggil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kita selalu merasa tugas itu terlalu besar buat kita. Nggak mungkin saya bisa jadi gembala AOG. Itulah pikiran saya awal-awal. Saya jadi gembala anak. Tapi bersyukurlah kalau visi itu lebih besar daripada kemampuan kita. Karena Tuhanlah yang akan mampukan kita. Amin. Nehemia yang adalah juru minum harus membangun tembok. Itu sudah kesulitan pertama. Itu sudah menjadi tantangan pertama. Maju enggak? Iya enggak ya? Iya enggak ya? Aku bisa enggak ya? Sesudah gitu dia maju, akhirnya dia taat. Taatlah Anda akhirnya untuk mau dikasih tugas gitu ya. Taatlah Anda akhirnya untuk ya sudah saya mau mengandalkan Tuhan. Tapi di tengah-tengah kamu mengandalkan Tuhan, di tengah-tengah kamu sudah mengiyakan, kamu merasa maju lagi kena, mundur kena. Nehemia ini dia bukan cuma dapat tantangan dari orang luar yang menghina-hina orang Yahudi. Tapi dia juga mendapat tantangan dari orang dalam. Dia digencat dari luar, digencat dari dalam. Gak gampang loh untuk dia jadi pemimpin. Waktu dia ditentang sama bupati-bupati yang ada di sebelah barat Sungai Efrat. Dihina-hina, diancam-ancam. Itu yang di ibadah sebelumnya saya bahas tentang intimidasi. Bagaimana mengalahkannya. Dia dianggap rendah, dia dihina-hina. Kemudian di pasal ke-6 dia diancam-ancam. Dan dia mau dibunuh. Gimana ya Nehemia ini kok gak nyerah. Kok dia gak nyerah dan dia gak takut. Dia terus gigih sampai selesai. Memberikan sebuah teladan yang harus kita pelajari sama-sama di dalam leadership khususnya. Nehemia satu contoh teladan yang kita bisa lihat pasal ke pasal bagaimana dia menghadapinya. Orang dalamnya itu bilang begini, kekuatan kita sudah merosot, kita tidak sanggup melanjutkan pekerjaan ini. Down gak kalau jadi dia? Sudah saya dapat serangan dari luar, orang dalam lagi bilang gak sanggup. Kalau manusia itu sudah nyerah sih. Kayaknya udah gak mungkin lah. Di luar diserang, di dalam gak didukung. Bisa aja dia pikir begini, mungkin aku salah dengar kali ya. Mungkin ini hanya keinginanku ya untuk bangun tembok. Mulai meragukan kalau pekerjaan ini harus diselesaikan. Tapi Nehemia gak kayak gitu. Dia tidak sedikit pun ragu dan give in. Dan menyerah sama keadaan. Dan percaya dengan tipu muslihat itu. Kita lihat sama-sama ya. Nehemia pasal yang ke-6. Kita lihat
ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lobang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat yang kedua. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan. Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Kita berhenti di sana dulu ya. Waktu Sanbalat dan Tobia melihat tembok itu sudah kebangun, pintunya gak kepasang. Mereka marah sekali dan mereka mengirim pesan. Saudara, Nehemia adalah seorang pemimpin dan dia adalah pemimpin yang membawa pengaruh baik kepada sekelilingnya. Ada pemimpin yang membawa pengaruh baik, ada pemimpin yang membawa pengaruh buruk. Dia adalah pemimpin yang membawa pengaruh baik karena setiap gerak-geriknya, apa yang dilakukannya itu sangat membangun dan uplifting orang-orang yang mengikuti dia. Dia tidak menyebarkan negative vibe yang bikin orang-orang down. Ada masalah tapi yang dia bawa terus menerus adalah dukungan dan encouragement yang membangkitkan. A leader must prepare themselves for difficult situation. Dan gak gampang terpengaruh sama difficult situation. And I know it won't be easy, gak akan easy. Boleh tampilkan statement yang satu ini. There is no winning without warfare. There is no opportunity without opposition. There is no victory without vigilance. Remember this, okay? Nggak akan menang tanpa peperangan. Nggak akan ada kesempatan kalau tidak ada pertentangan. Dan nggak ada kemenangan kalau tidak ada penjagaan. Tidak berjaga-jaga. Karena waktu anak Tuhan mengatakan, let us arise and build. Maka musuh mengatakan, let me arise and oppose. Sewaktu kamu katakan, pakai aku Tuhan. Let me arise and build. Di saat yang bersamaan, musuh mengatakan, let me arise and oppose. Hanya saat kamu melangkah, hanya saat kamu melakukan sesuatu, Allah akan berperang di pihakmu dan memberikan kemenangan. Ada orang yang sangat patetik dengan berpikir, saya stay low aja, saya biasa-biasa aja, saya mediocre. Supaya gak usah perang, supaya saya gak usah aneh-aneh diserang. Sedih sekali orang yang berpikiran begitu. Karena orang itu hidupnya tidak akan lebih baik. Tapi orang yang mau bangkit melangkah dan melakukan sesuatu, orang itu akan menemukan dirinya menang dan diperlengkapi lengkap oleh persenjataan Allah. Katakan amin. Tapi orang yang diam-diam saja dan tidak mau melakukan apa-apa tidak akan diperlengkapi. And it's not getting any better. Jadi kalau Anda punya perspektif yang salah, segera perbaiki. Karena kita tidak bisa di area abu-abu. Kalau Anda ada di pihak Allah, maka Anda akan melakukan pekerjaan Allah. Anda gak mungkin diam. Tapi kalau Anda tinggal diam tidak melakukan apa-apa, Anda dianggap sahabatnya musuh. Karena dia merasa gak mengancam kok. Orang itu punya iman, punya visi, punya hati. Oh kurang apa? Kurang action saudara. Percuma. Iblis santai-santai aja kalau lihat kamu tuh berdoa. Iblis santai-santai kalau lihat kamu tuh beriman. Iblis santai-santai kalau kamu punya hati. Bahkan menangis. Tapi kamu gak melangkah, gak melakukan apa-apa. Opposition arise sewaktu Nehemia membangun tembok itu dan hampir menyelesaikannya. Di situ iblis memakai rayuan. Katakan sama-sama rayuan. Memakai rayuan dengan segala macam rayuan yang kedengarannya baik. Kedengarannya tidak bersalah untuk memikat orang percaya masuk ke dalam perangkap. Rayuannya apa? Rayuannya di ayat yang kedua. Mari kita mengadakan pertemuan. Sanbalat mengadakan pertemuan.
Saudara, bagaimana Nehemia mengalahkan tipu muslihat. Dan kita tahu ya selanjutnya dia mengatakan, mereka berniat mencelakakan aku. Wow, kok hebat, kok punya hikmat. Ibarat Anda itu punya ketajaman, baca chat aja itu tahu motivasi orang. Baca chat aja Anda bisa punya insting. Kenalan sama orang mau partner bisnis, Anda punya ketajaman untuk mengatakan, bukan, ini bukan orangnya. Siapa yang pengen punya ketajaman seperti itu, lambaikan tangannya. Saudara, itu namanya discernment spirit. Anda sering dengar kata discernment. Discernment itu adalah roh yang bisa membeda-bedakan. Kalau Anda mau mengalahkan tipu muslihat, namanya tipu muslihat itu sangat licin. Itu masuknya dengan rayuan. Tidak terang-terangan datang menentang Anda dengan banner dosa. Karena saya percaya banyak dari anak muda di tempat ini sudah bisa membedakan yang hitam dan yang putih. Anda sudah muak dengan dosa. Anda menolak kalau terang-terangan datangnya dosa, Anda pasti tolak. Saya tahu. Tapi tipu muslihat itu licin masuknya. Dengan rayuan yang berusaha untuk membuat Anda jatuh ke dalam perangkap. Tapi Nehemia mengalahkannya dengan discernment spirit. Discernment spirit itu apa? Dengarkan baik-baik ya. Kemampuan untuk menilai sesuatu menurut pandangan Allah tentangnya. Dan bukan menurut penampilan luarnya. Kita sering tertipu dengan penampilan luar. Ngomong sederhananya, kita gampang sekali terkagum sama satu figur yang punya karisma. Untuk itu berhati-hatilah karena Tuhan melihat hati, manusia hanya melihat dari penampakan luar. Tapi discernment spirit memampukan Anda untuk menilainya dengan kemampuan menurut pandangan Allah. Bukan menurut penampilannya. Kita sering tertipu oleh penampilan luar tanpa pemahaman ini. Kita dapat berpikir begini loh. Undangan yang berbahaya dari musuh sebenarnya adalah tawaran untuk rekonsiliasi. Kita bisa berpikir praduga adalah iman. Apalagi kita bisa berpikir keinginan mulia kita adalah janji Tuhan. Padahal itu keinginan kita sendiri. Kita bisa berpikir Tuhan mengatakan nanti padahal Tuhan bilang sekarang. Kebalikannya kita juga bisa berasumsi Tuhan mengatakan sekarang padahal nanti. Kita bisa berpikir bahwa orang ini dari Tuhan. Padahal jelas Tuhan mengatakan, biarlah engkau memilih pasangan yang sepadan, yang seiman. Tapi dengan rayuan kamu mengatakan, oh kalau jelas lah ya, kalau gelandangan, yang pemabuk, yang kasar, yang gak gentleman, kamu pasti akan tolak dong. Kayak ya gak mungkin lah kamu mau sama orang yang kasar gitu ya untuk menjadi pasangan hidup. Tetapi, oke? Tetapi gimana dengan orang tidak percaya yang baik? Orang yang tidak percaya, yang tidak ada di dalam rumah Tuhan. Dia baik, dia cantik, dia tampan, dia sukses. Dia punya kepribadian yang mature dan dia berjanji untuk ke gereja sama kamu. Mari kita mengadakan pertemuan. Halo saudaraku, apa jawabanmu? Yes or no? Gak berani jawab loh ya. Saya jewer satu-satu. Saudaraku, ya. Ini lagi pelajaran discernment spirit. Tadi waktu saya tanya, siapa yang mau punya ketajaman? Siapa yang mau punya hikmat dan discernment spirit untuk bisa membeda-bedakan? Jelas loh tadi dibilang firman Tuhan, cari pasangan yang seiman gitu lah ya. Terus case ini baru saya ceritakan dan saya tanya jawabannya yes apa no? Berikan tepuk tangan buat kalian. Kalau dari keputusan-keputusan yang kamu harus ambil dalam hidupmu, kamu abu-abu dan kamu suka kompromi. Maka kamu sendiri yang menolak discernment spirit itu. Kamu jangan milih-milih
aku butuh discernment spirit pas pilih pasangan untuk merintis usaha aja. Aku butuh discernment spirit untuk mengambil keputusan bisnis ini di-expand apa enggak. Kalau untuk urusan cuan-cuan, opportunity, and then you say, I need discernment spirit. Tapi dalam area kehidupan yang menjaga jiwamu, kalau untuk opportunity lah, untuk dapat harta lebih banyak, itu semua hal-hal yang fana loh anak muda. Tapi hal-hal yang menyangkut jiwamu, bagaimana Anda bisa kompromi dan Anda mengabaikan dan menggampangkan discernment spirit. Justru dari sanalah discernment spirit mengajarkan Anda untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Si Nehemia langsung bisa tahu, mereka berniat mencelakakan aku. Dan kemudian aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku gak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama. Seorang pemimpin yang bernama Nehemia ini, dia bilang begini, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar. Aku gak bisa datang. Untuk apa aku tinggalkan semua ini, pergi kepadamu. Dia tetap fokus sama pekerjaannya. Dia bilang, untuk apa aku meninggalkan ini dan pergi kepadamu. Nehemia dengan discernment spiritnya, dia bisa melihat tipu muslihat iblis yang pertama, yaitu distract. Rencana setan adalah distract kita. Dengan discernment spirit, tanggapan Nehemia tahu nggak apa? Firm in priorities. Dia tetap teguh dalam prioritas. Dia nggak kengangguran lah ya, bangun-bangun hubungan. Dia nggak kengangguran, dia bilang buat apa aku ninggalin pekerjaan yang besar ini hanya pergi kepadamu. Selain daripada dia punya hikmat ketajaman, dia tahu mereka punya maksud mencelakakan aku. Oleh karena dia punya hikmat ya, dia nggak tertarik sama sesuatu tuh yang basa-basi. Jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu tuh yang basa-basi. Jangan sia-siakan hidupmu untuk pansos nggak jelas. Nggak perlu Anda dapat platform dan pengakuan yang hanya bersifat sementara. Teguh aja sama prioritasmu. Fokus aja sama hidupmu. Dia nggak mau ladenin. Saudara, kalau Anda start majoring on the minor, bahaya ya. Or minoring on the major, you will lose your effectiveness for the work of the Lord. Listen carefully. Kenapa kadang Anda menemukan kok susah terus muter-muter di masalah yang sama kok gak bebas. Apakah mungkin ya kamu ini major di hal-hal yang minor dan minor di hal-hal yang major. Harusnya penting jadi gak penting jadi penting. Terbalik-balik sehingga Anda kehilangan effectiveness for God to work in your life. Ayo yuk, kita mulai sadar yuk. Kita mulai punya ketajaman untuk melihat itu. Nehemia tetap persisten, tetap gigih. Gigihnya di mana? Sampai 4 kali mereka tawarin dia. 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama. Katakan sama-sama fokus. Katakan sama-sama sekali lagi fokus. Discernment spirit memberikan Nehemia fokus. Memampukan dia untuk fokus. Dia gak menanggapi 4 kali pun. Dia mengatakan enggak, ya enggak. Tetap fokus. Anda fokuslah kepada tujuan akhir pekerjaan Tuhan dalam hidupmu adalah pernikahan yang bahagia. Itulah ide Tuhan untuk setiap orang yang ada di dalamnya sejak kitab Kejadian. Sudah adalah maksud dan rencana Tuhan untuk seorang wanita dan seorang pria
diberkati, menerima blessing, kemudian beranak cuculah, tidak terbalik beranak cucu dan terima blessing, bukan ya. Seorang wanita dan seorang pria jenis kelamin yang tidak sama, wanita dan pria menikah dalam berkat nikah kudus, kemudian mereka beranak cucu. Anda fokus. Sewaktu Anda gigit tetap dalam fokus itu, apapun on the way yang merayu-rayu, yang bisik-bisik, bilang mari mengadakan pertemuan. Try to distract you. Suruh kamu keluar dari jalur. Kamu harusnya mengambil tol ke Malang. Tapi kamu dibelokkan ke Tanjung Priuk. Coba tuh. Gak muternya jauh ta. Distraction. Anda fokus sama tujuan. Aku mau ke sana. ETA, estimate time arrival. 1 hour 15 minutes. Iya dan amin. Bahkan kebanyakan ya, kalau kita lihat bukan GPA kan nilai ya, GPS. Kalau kita lihat GPS, ETA itu kebanyakan itu lebih panjang daripada the real time. Ya, jadi ketahuan saya nyetirnya cepat apa lambat. Tapi ETA itu adalah iya dan pasti. Lu pasti nyampe sana kalau lu ikutin instructionnya. Lu pasti nyampe sana sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Dan ETA itu ada calculatingnya lagi. Calculating kalau ada traffic ahead. Kalau ada accident ahead. Jadi ETA itu pasti. ETA dalam hidupmu tuh juga ada pasti. Asalkan ya kamu nggak minggir, stop dan tidur. Asalkan kamu nggak belok di tol yang salah. Kamu nggak belok di persimpangan yang salah. Dan kamu nggak di-distract. Kamu tetap firm dalam priorities. Sudah, kamu pasti nyampe. Katakan kanan kirinya, pasti nyampe. Kemudian ada ajakan lagi nih. Dibilang begini dalam ayat yang ke-6. Dalam surat itu tertulis, 5 dulu. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Kali ini mengirim seorang anak buahnya kepadaku dan membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis begini. Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa. Dan Gasimu membenarkannya. Bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Angin yang kedua berhembus lagi. Surat kelima dikirim dengan surat terbuka. Dikatakan ada desas-desus. Katakan sama-sama ada desas-desus. Dan Nehemia dengan discernment spiritnya gak kepancing, malah dia justru berusaha sekuat tenaga. Kok hebat ya orang yang dipakai Tuhan ini ya. Yang pingin seperti Nehemia gini lambaikan tangan. Nehemia dengan discernment spiritnya dia identify, gitu ya, tembus gitu loh. Dia langsung bisa lihat rencana setan yang kedua adalah verbal attack. Verbal attack. Tanggapan Nehemia apa? Unwavering dedication. Yang namanya desas-desus itu ya, adalah tuduhan yang tidak berlandaskan apa-apa. Kita dalam hidup kita ya, suka dengar orang begini loh. Pada ngomong nih, semua orang bilang, digeneralisasikan. Iya, orang-orang pada bilang banyak.
Sebenarnya yang sudah cerita, terus ditanya, banyak itu siapa? Sebenarnya banyak itu ternyata cuma satu orang. Terus kita udah terlanjur down. Pada komplain, banyak orang udah komplain dan aku udah dengar ceritanya. Terus diusut punya usut, ternyata itu adalah desas-desus. Jadi pemimpin, punyalah hikmat seperti Nehemia. Sewaktu dia menghadapi desas-desus, dia tidak menanggapinya dan tidak kepancing, tapi dia terus dengan komitmen yang tidak goyah. Saudara, a popular lie may be more dangerous. More dangerous. You know why? It will make you feel it's truer. Kebohongan yang populer, yang sudah menjadi desas-desus, yang dikemas dengan mengatakan semua orang pada gini-gini. A lie is a lie. A popular lie that makes it truer doesn't make it true. Halo? Tidak membuatnya menjadi benar walaupun itu popular lie. Kebohongan adalah kebohongan. Titik. Selesai sampai di sana. Musuh jiwa kita tahu bahwa tuduhan mana yang paling annoyed kita. Yang paling mengganggu kita. Seringkali kita gak bisa menghentikan serangan seperti itu. Tetapi kita bisa belajar bagaimana bertahan melawan dan menghadapinya. Kita gak bisa menolaknya, kita tidak bisa mengkontrolnya. Seperti Benjamin Franklin mengatakan begini. Since I cannot govern my own tongue, though it's within my own teeth, how can I hope to govern the tongues of others? Menarik ya. Dia bilang, saya sendiri aja gak bisa mengkontrol lidah saya. Padahal itu di dalam kuasa antara gigi saya loh, di dalam mulut saya loh. Gimana saya bisa kontrol lidahnya orang lain? Lidah saya aja saya gak bisa kontrol. No man can lead a word of God if he allows himself to be governed by what other people thinks. If his ultimate decisions are based on popular opinion, that person will fail. Will fail. Kalau Anda mau memimpin, tapi Anda izinkan verbal attack, desas-desus, Anda begitu gampang peduli dengan omongan orang. Anda sangat terpengaruh. Hasil performansmu itu tergantung motivasi dari luar. Kalau kamu dapat encouragement, wah kamu menyelesaikannya itu dengan semangat. Tapi kalau kamu dapat discouragement, kritikan, kamu langsung berhenti 16 tahun atau 14 tahun seperti Zerubabel. Waktu dia dengar orang yang di generasi sebelumnya tua-tua menangis. Mereka meratap generasi yang baru bersorak-sorai. Waktu altar itu dibangun kembali. Sudah hancur puing-puing, mereka bangun kembali. Generasi yang baru tuh sorak-sorai, happy banget. Tapi generasi yang sebelumnya meratap nangis. Kenapa? Karena mereka berpikir, kok ini gak semegah dulu. Kok gak semegah zamannya Salomo itu loh. Yang bagus, yang budgetnya 1000 kali lipat. Dibandingkan bait Allah yang dibangun ulang ini. Saudara, budgetnya 1000 kali lipat loh. Itu lapisan emasnya lebih banyak. Jadi orang-orang compare dan menangis. Kok gak seperti yang dibangun sama Salomo. Wah, mereka meraung-raung dan meratap-ratap. Kemudian waktu Zerubabel lihat. Zerubabel adalah seorang pemimpin. Pemimpin pertama yang membawa bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem membangun ya. Detik di mana dia melihat orang meratap-ratap dan membandingkan pekerjaannya, dia langsung down. Sewaktu dia down, dia berhenti 14 tahun. Wow. Dia merasa, sia-sia pekerjaanku. Sia-sia semua usahaku. Gak dipuji, gak mendapat dukungan. Sampai akhirnya Nabi Hagai dan Zakaria menegur dia. Kenapa engkau biarkan rumah Tuhan tidak terbangun? Sementara kamu hanya membangun rumahmu sendiri.
kemudian dia mengaku, dia sadar akan kesalahannya. Dan kemudian dia menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Dia selesaikan. Kita lihat ya, ada 2 tipe pemimpin. Yang tergantung motivasi luar sama yang menemukan the right source of encouragement. Allah adalah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber. Salah kunci. Haleluya. Berikan tepuk tangan pianisnya. Dan bagianku selama-lamanya. Ingat para pemimpin, semua adalah pemimpin. Saya nggak berbicara kepada yang punya posisi dan jabatan. Tapi Allah adalah sumber kuat kita, nggak bergantung motivasi dari luar. Kalau Anda mau memimpin keluargamu, nantinya suatu hari kamu akan jadi papa dan mama. Jangan tergantung keadaan, kondisi. Tapi biarlah Allah jadi sumber kuatmu. Dan wow, cool banget ya, cool. Nehemia bilang begini, itu semua hanya isapan jempol belaka, majleb. Keren banget. Dia jawab musuhnya, itu semua tidak benar. Hal seperti itu tidak pernah ada dan itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua menakut-nakutkan kami, pikirnya kita akan membiarkan pekerjaan ini dan meninggalkannya. Karena mereka lihat kan case pertama, altar yang sudah dibangun itu ditinggalkan kan. Karena mendapat oposisi digeletain kan. 12 atau 14 tahun kan. Mereka pikir oh ini akan terjadi lagi. Oh different leader. It ain't happen this time. Isapan jempol belaka. Komitmen yang tidak goyah membuat Nehemia lebih sungguh-sungguh lagi, sekuat tenaga dia lanjutkan pembangunan itu. Nehemia tidak buang waktu. Apakah di sini tercatat waktu dia dengar desas-desus itu, apalagi ada ancaman begini loh. Ada cerita nih kamu mau jadi raja. Dia kan mendapat kasih dari raja, makanya dia diizinkan kan. Apakah dia langsung insecure? Dia bilang aduh raja salah paham nih, gawat nih. Kemudian karena insecure-nya, gegabahnya, jadi leader gak boleh gegabah. Dengan discernment spirit, you need to be cool, oke? Apakah dicatat di sini Nehemia langsung lari ke kamarnya, bongkar-bongkar suratnya. Kemudian dia cari orang utusannya, dia debat. Nah, ini loh gue ada surat dari raja. Bukan cuma surat dari raja, aku ada lagi surat untuk pengawas taman raja. Gue bisa ambil kayu, ini saya ada surat untuk bupati. Apakah Nehemia kayak begitu? No, he did not play in that game. Dia gak main di dalam permainan itu. Dia cukup mengatakan bahwa Tuhan kalau mau aku menyelesaikannya, aku justru akan membangunnya dengan sekuat tenaga. Lanjut lagi ya, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarkan kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci dan mengunci pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Wah ngancam nih. Ini tipu muslihatnya tambah, dosisnya ditambah nih. Oke, ditambah lagi. Malam ini juga engkau akan dibunuh. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Karena aku ketahui benar Allah tidak mengutus dia. Karena aku ketahui benar Allah tidak mengutus dia. Karena aku ketahui benar. Dari mana dia tahu? Dari mana? Dari mana dia tahu kalau mereka punya maksud mencelakakan? Dari mana dia tahu bahwa itu hanya desas-desus? Discernment spirit. You need to have discernment spirit. Kemudian untuk itu, dia tahu lagi. Bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku. Karena disuap Tobia dan Sambalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sambalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Anoaja dan nabi-nabi yang lain mau menakut-nakutkan aku. Saya selesaikan ayat 15
dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Kami berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, Nehemia dengan discernment spiritnya, dia mendeteksi tipu muslihat yang ketiga, yaitu deceit, penipuan iblis. Dia langsung melihatnya dan dia menanggapi dengan fearless obedient. Ketaatan tanpa takut sedikit pun. Dia tidak mau kompromi, dia taat, dia gak takut. Padahal ancamannya itu sudah mepet banget, bilang malam ini kamu akan dibunuh. Dia bilang orang seperti apa aku ini, aku melarikan diri, dan orang seperti siapa aku ini boleh masuk ke bait Allah. Kamu ini disuap dan kamu mau aku melakukan ini supaya aku berdosa. Wow. Saudara tahu kenapa dia mengatakan kalau kamu ini mau aku melakukan ini supaya aku berdosa? Mereka mengajaknya bertemu di bait Allah. Sementara Nehemia itu bukan imam. Pada waktu itu hanya imam yang boleh masuk ke bait Allah. Dan dia tidak mau kompromi dengan hal itu. Kalau sampai dia masuk hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia give in to his fear. Dia ladeni ketakutannya dan dia kompromi. Selesailah. Maka tidak ada cerita Nehemia hari ini yang memberkati kita. Tapi dia tahu dia tidak boleh masuk bait Allah. Ajakan ini mengatakan kita ketemu di bait Allah supaya kita kunci pintunya. Supaya kamu selamat. Itulah tipu muslihat iblis dalam hidupmu. Menawarkan sesuatu yang seolah-olah itu adalah untuk kebaikanmu. Menawarkan sesuatu seolah-olah itu menyenangkanmu. Sudahlah, kamu bertobat nanti aja. Toh Tuhan itu maha baik kan? Kamu kalau minta ampun kan diampuni. Masih muda loh, kapan lagi kamu coba-coba? Kalau mau coba sekarang, mumpung kamu masih muda kamu bisa tobatnya entaran. Rayuan seperti itu jangan sampai membuat kamu berdosa. Jangan sampai kamu give in. Orang seperti apa aku ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kemudian aku menyalibkan Yesus sekali lagi. Hanya karena rayuan murah ini. Nehemia gak mau. Dia bilang aku tidak pergi. No, no, no. Gak mau. Terlalu mahal pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita mau dengan ajakan-ajakan yang murah. Untuk give in. Hanya untuk kenikmatan sesaat. Apakah itu coba-coba? Apakah itu coba-coba? Apakah itu coba-coba? Katakan aku tidak mau. Aku gak mau. Fearless obedient. Tuhan memakai Nehemia. Lihat ya saudara, dengan ini saya selesai. Dengan fearless obedient. Seberapa jauh Tuhan memakai Nehemia. Tuhan pakai Nehemia menyelesaikan masalah 100 tahun. 100 tahun. Di mana punya sangat banyak kemungkinan berhenti di tengah jalan karena ancaman, karena down, karena discourage. Punya banyak alasan untuk orang-orang tidak mendukung dia. Orang-orang yang ada di Israel dan di Yerusalem saat itu bisa bilang begini. Kita udah biasa 100 tahun tanpa tembok. Gak usah lah ngapain repot-repot bangun tembok. Hah? Bangun tembok terlalu susah. Kita itu sudah pernah diancam, jangan coba lagi lah. If you want to be a leader that bring a significant changes. If you want to be a leader and become part of solution. Anda harus punya discernment spirit. Hidup takut akan Tuhan. Jangan kompromi. Jangan dosa itu mengkamiri hidupmu lagi. Karena ada perkara-perkara yang besar jauh daripada apa yang kamu bisa bayangkan dan pikirkan. Kamu gak pernah dengar sekalipun. Tuhan akan kerjakan lewat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dimulai daripada sekarang engkau menyerahkan hidupmu dan jangan kompromi lagi. Fearless, obedient. Fokus ya. Tadi saya sudah sampaikan triknya dari iblis. Distract kita. Anda lawan dengan firm priorities. Rencana iblis yang kedua adalah verbal attack. Lawan dengan unwavering dedication. Rencana yang ketiga
dari iblis adalah menipu, deceit. Tanggapan Nehemia adalah fearless obedient. Ada berapa babak serangan Nehemia menang menghadapinya. Maka saya percaya hari ini pun apa yang attack Anda, ada apapun yang menyerang Anda akan menang menghadapinya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pada akhirnya pekerjaan itu selesai dan Tuhan menyertai mereka. 100 tahun masalahnya, Nehemia berdoa 4 bulan dan dia menyelesaikannya dalam 52 hari. Akan ada masalah dan pergumulan di dalam hidupmu yang terasa berabad-abad. Jangan putus asa, jangan putus asa. Malam hari ini pun engkau akan pulang lebih dari pemenang. Masalah itu mungkin masih bisa ada, tapi engkau sudah punya discernment spirit di dalam menghadapinya. Maka step by step masalah itu pasti ada titik terang. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa dan menghampiri Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk Roh Kudus tilik. Tipu muslihat iblis yang mana yang sudah dengan sangat licin merayu kami dan distract kami dan deceit kami. Sekarang juga sewaktu kami datang menghampirimu, kami buka hati kami lebar-lebar. Dan itu sungguh Tuhan pekerjaan iblis akan ditelanjangi malam hari ini. Dan pulang dari tempat ini kami akan penuh diisi oleh roh-Mu. Dan kami akan menerima discernment spirit. Junaan hidupku, amin. Kami bawa hati kami seluruhnya Tuhan. Erat depanku, persembahkan seluruhnya. Amin. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini hati kami, hidup kami. Seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesus. Ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku Seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. ada satu tipu muslihat secara spesifik yang mau dipatahkan malam hari ini, yaitu verbal attack. Jemaat, kalau di antara Anda mengalami kesulitan melawan desas-desus yang sudah mengganggu Anda selama ini, atau Anda terlalu terpengaruh kepada omongan orang. Orang ngomong apa, Anda sangat gampang terpengaruh dan itu mempengaruhi perasaanmu. Itu take over pikiranmu sampai kamu pikirkan pagi, siang dan malam. Hari ini Tuhan mau membebaskanmu. Tipu muslihat verbal attack. Baiklah, engkau lawan
dengan sekali lagi mendedikasikan hidupmu di depan altar ini. Dan katakan, Tuhan, aku mau memilih fokus aja. Aku drop semua desas-desus ini di tempat ini. Aku pulang, aku gak mau bawa lagi. Dan ke depannya, aku juga tidak bisa mengkontrol apa kata orang. Lidahku sendiri aja aku gak bisa kontrol. Tuhan, aku gak mau gampang terpengaruh. Karena malam hari ini sewaktu aku datang ke depan, di depan altar ini, Allah adalah sumber kuatku. Kebenaran ini membebaskanku. Aku akan cari sumber kekuatanku dari sumber yang tepat, yaitu Allah. Yang janjinya adalah iya dan amin. Yang selalu akan membangkitkanku. Sekali aku jatuh, 1000 jatuh di kanan kiriku, aku akan tetap teguh berdiri. Karena Allah ada bersama denganku. Kalau itu adalah dirimu, mari kita lawan verbal attack itu dengan maju ke depan. Come. Tuhan, ini seluruh hidupku kuserahkan padamu. Serahkan bagimu, oh Yesus. Ku bawa ke depan altarmu. Aku percaya malam hari ini aku akan menang. Malam hari ini aku akan menang. Murnikan hatiku Sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, seluruh hidupku ku serahkan Bagimu, oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Semua jemaat, angkat tanganmu agar engkau dikaruniai oleh discernment spirit, agar engkau dikaruniai oleh ketajaman membeda-bedakan roh, agar engkau menjadi pemimpin, agar engkau kuat, agar engkau dipakai Tuhan menyelesaikan pekerjaan besar, menyelesaikan pekerjaan baik. Sembah Dia di dalam roh, di dalam kebenarannya yang akan membebaskanmu. Oh, radaya sekeradaya warabo raba raba. Hiranaya radaya warabo. We believe in you, we believe in you. Oh, ya rananana. Hiya ranana ya sikira da 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 da. Hiya ra da 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 da. Oh, dibakar da 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 da. Saya tahu Dia hadir di sini. Roh Tuhan ada di tempat ini, saudara. Syakamakarana warabo raba raba. Hiya ranaya warabo raba 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 ya sekera da 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 da. Hiya ranaya warabo raba raba. Hiya rana. Oh, ra da 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 da. Hiya pa 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 pa. Hiya marana na 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 na. Hiya ra da 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 da. Hiya ra da 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 da. Oh, ra na 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 na. Hiya ra na 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 na. Saya melihat anak muda di tempat ini yang sebelum kamu datang ke sini, kamu pesimis sama diri sendiri. Kamu selalu kagum melihat orang-orang yang kelihatannya lebih dominan gitu ya menurut versi kamu. Tapi setelah kamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan saja kamu akan menang dan bangkit, tapi Tuhan mau bisikkan kepada telingamu sekarang ini, kamu akan membangkitkan orang lain juga. Kamu akan memimpin,
Dan kamu akan berikan percayaan kepada orang yang kamu pimpin. Dan orang yang kamu pimpin itu akan bangkit menjadi pemimpin, bahkan pemimpin yang jauh lebih baik daripada kamu. Bukan berarti kamu mundur, tapi kamu akan punya sukacita melihat orang lain bangkit. Dan ada satu anak muda, kamu merasa tidak berdaya, tidak bisa membantu menyelesaikan masalah keuangan keluargamu. Kamu ingin melakukan sesuatu, tapi berasa tembok itu terlalu sulit untuk kamu lompatin. Hari ini Tuhan mau bilang, kamu jangan melihat apa yang kamu tidak punya. Selama kamu berseru dan Allah adalah sumber kuatmu, pertolongan datang dari tempat yang tidak terduga dan pertolongan itu tidak akan terlambat. Soon kamu akan melihat Tuhan berperang bagi keluargamu dan engkau akan menerima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, kamu bergumul dengan alergimu, kamu cek ada autoimmune dan kamu merasa aku gak bisa maksimal dan aku gak bisa efektif. Tuhan ingatkan sekali lagi, unwavering dedication. Unwavering dedication. Fakta hasil lab memang mengatakan kamu punya kelemahan di area immune system. Tapi Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tetap jaga lifestyle, jangan capek-capek, jangan bandel juga sengaja melawan. Tapi percayalah kesembuhan dan mujizat itu ada di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini seluruh persembahkan hidupmu sekali lagi dengan iman bahwa Tuhan akan memakaimu menyelesaikan pekerjaan yang baik. Come on, angkat tanganmu. Ini kerinduan kami. Kudus dan berkenan. Haleluya. Serupa denganmu, Yesus. Dengan wajah yang terangkat, Tuhan ini kami. Seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Hanya suara jemaat saja, Tuhan ini. Amin. Sejak masa muda kami, haleluya. Haleluya. Saya melihat pemimpin-pemimpin yang membawa dampak bagi bangsa Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan ini, from rooftop to nations, use us, oh God. Pakai kami. Oh Yesus, oh Yesus. Jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku seperti. Ini doa kami. Serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Dialah Allah yang berperang dan kemenangan ada di pihak kita. Sorakan haleluya. Lebih baik lagi, haleluya. Suara terbaik, 1, 2, 3. Yang ada di depan, katakan sama kanan kirinya, kamu adalah lebih dari pemenang. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.